kelas. Untuk keduanya, saya juga minta izin nanti untuk berkolaborasi dengan rekan Humas Jawa tentang sosialisasi budaya positif nanti, dan juga nanti ada berkolaborasi dengan orang tua kelompok desa. Karena apa? Kita tujuannya untuk merdeka belajar, di mana dalam merdeka belajar ini nanti kita bisa memotivasi anak untuk berdisiplin sendiri, di mana motivasi ini harus berasal dari diri anak. Maka tujuan kami adalah untuk mendisiplinkan anak. Jadi saya mohon izinnya untuk bisa menjalankan penerapan budaya positif. Silakan saja, tapi terlebih dahulu nanti monggo dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain terkait program yang akan dijalankan, biar nanti teman-teman yang lain juga tahu, dan untuk kedepannya nanti aturannya kan tidak hanya satu kelompok saja, kita satu lembaga, satu aturan. Itu monggo nanti dikoordinasikan dulu aja sama teman-teman yang lain, diatur jadwalnya. Terima kasih sangat Bu Vivi atas izinnya. Nanti kalau memang ada kekurangan dari kami, minta bantuannya juga dari Bu Vivi, mohon dukungannya untuk semuanya agar pelaksanaannya bisa berjalan. Ya, semoga dilancarkan semuanya.
nggak mengerjakan. Boleh nggak kita nggak mengerjakan? Sasha ada berapa? Aku bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Islam 02 Kauman Pati, kepada yang terhormat Ibu Sri Yatiningsih selaku CKB Angkatan 7 yang akan membawakan sosialisasi budaya positif, kepada rekan-rekan guru yang saya hormati, marilah pertama kali kita berucap syukur kehadirat Allah SWT bikauli alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi budaya positif oleh Ibu Sri Yatiningsih TK Islam 02 Kauman Pati CKB Angkatan 7. Yang kedua kalinya, tak lupa marilah kita senantiasa selalu menghaturkan sholawat bagi beliau bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua khususnya yang berada di ruangan ini dan beserta keluarga mendapat limpahan sholawat Nabi Muhammad SAW di akhir yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala TK Islam Pati, yang ketiga sosialisasi budaya positif oleh Bu Sri Yatiningsih SPD. Marilah ibu-ibu, acara siang hari ini kita awali dengan pembacaan umul kitab Al-Niyatis Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih, semoga dengan bacaan Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada siang hari ini. Yang acara yang selanjutnya
sambutan dari Ibu Kepala TK Islam 02 Kauman Pati, untuk Ibu Supriyati kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Supriyati Ningsih SPD selaku CGP Angkatan 7, tak lupa segenap rekan-rekan guru TK Islam 02 Kauman Pati. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul di sini guna mengikuti acara sosialisasi budaya positif. Tak lupa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu terhaturkan kepangkuan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul ummah minad dunya ila yaumil qiyamah. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman semua telah meluangkan waktunya guna nanti kita bersama-sama mengikuti, menyimak acara sosialisasi budaya positif dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Supriyati Ningsih SPD selaku CGP Angkatan 7 semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita yang nantinya kita bisa kita aplikasikan kepada para peserta didik. Semoga kedepannya nanti menjadikan anak-anak didik kita semua tertib, bisa memahami aturan dan tertib dalam belajar, tertib waktu. Monggo nanti kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bu Ria. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala TK. Acara yang selanjutnya sosialisasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Supriyati Ningsih SPD CGP Angkatan 7. Pada beliau kami haturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Ibu Kepala TK Islam 02 Kauman Pati dan rekan-rekan teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hikmat pada kita semuanya sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam modul 1.4 yang mana nanti sebagai bahan aksi nyata yang harus kita terapkan di lembaga masing-masing. Maka dalam hari ini saya akan mensosialisasikan apa saja budaya positif yang harus kita kembangkan di dalam lembaga dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Untuk slide selanjutnya,
Di dalam sebuah lembaga dengan lingkungan belajar yang positif, di mana lingkungan belajar yang positif ini akan muncul di dalam kelas-kelas yang ada di lembaga. Jadi di situ ada tulisan keyakinan kelas. Selanjutnya di dalam keyakinan kelas ini adalah peraturan kelas. Next. Di dalam untuk menciptakan budaya positif di sebuah lembaga itu ada 6 aspek yang harus kita ketahui untuk menjalankan lembaga yang memiliki budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai diri besar. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, pelajaran, dan konsekuensi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan manusia secara dasar. Yang kelima yaitu 5 positif kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin positif ini? Disiplin positif ini adalah disiplin yang membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, disiplin ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang dalam mencakup mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya disiplin ini adalah ketidaknyamanan, karena kedisiplinan akan membuat kita dihargai mencapai suatu tujuan mulia menuju nilai kebajikan universal. Next. Dalam menciptakan kemerdekaan pembelajaran harus mengacu pada disiplin yang kuat, di mana kita harus memunculkan disiplin diri di dalam diri anak secara intrinsik. Biasanya anak-anak ini akan muncul kedisiplinan secara ekstrinsik, yaitu berdasarkan dari orang lain, motivasi berasal dari orang lain. Maka yang diinginkan dari pembelajaran yang merdeka ini mengacu kepada disiplin yang dari dalam diri anak tersendiri. Maka untuk menciptakan disiplin positif ini, kita akan mengajarkan mereka bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Halo. Hai. Halo. Teman-teman sudah tahu kita adalah masuk di kurikulum Merdeka Belajar buat anak-anak kita dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman, ada sedikit lagu buat mengingat berapa 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Boleh pakai tepuk tangan ya. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Oke, yuk. Tepuk profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi teman-teman 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan pada pengembangan pembelajaran anak usia dini, di mana 6 dimensi ini sangat kita perlukan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Tiga dimensi ini, yaitu motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Misal,
kita berangkat pagi. Saya takut kalau kepala sekolah akan menghukum saya ketika saya telat masuk instruksi apa yang akan didapatkan oleh saya, misalnya penghargaan. Nah, dia akan mendapatkan hadiah ataupun penghargaan dari orang lain jika dia melakukan disiplin. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, motivasi yang ketiga itulah yang akan kita munculkan kepada anak didik kita, di mana motivasi itu akan muncul sebagai untuk menghargai diri sendiri, bukan karena imbalan dan juga bukan karena hukuman atau takut dengan ketidaknyamanan tadi. Nah, motivasi yang berasal dari internal inilah yang akan mengacu kepada pembelajaran merdeka belajar, bahwa ketika dia akan menyadari dirinya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Begitupun juga untuk yang nomor 1 dan nomor 2, motivasi ini adalah motivasi eksternal, di mana ini hanya sebatas jangka pendek saja. Misal, ketika nanti di sekolah tidak ada, maka hukuman tidak berlaku, misalkan seperti itu. Ketika ada guru yang memberikan imbalan, misalnya ketika anak yang ini rajin atau anak yang ini yang disiplin, dia akan dikasih hadiah. Maka ketika guru itu tidak datang atau siapa, maka anak sudah dikasih. Maka yang diharapkan motivasi yang ada di dalam anak adalah motivasi yang internal, yaitu motivasi yang menghargai diri sendiri sebagai rasa tanggung jawab dirinya terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, di sini adalah merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dia merdeka, dia memberikan dirinya perintah dalam dirinya sebagai rasa tanggung jawab pada dirinya. Di sini ada perbedaan dari hukuman, pelanggaran, dan juga konsekuensi. Ada juga hukuman yang positif, tetapi hukuman yang positif ini hanya berdasarkan pada jangka pendek saja, tidak akan menumbuhkan motivasi yang sedikit dalam diri anak. Jadi juga untuk dengan konsekuensi dan juga restitusi. Selanjutnya restitusi itu next. Ya. Penghargaan itu hanya sebatas motivasi buat anak ketika kita selesai mengerjakan, wah bagus, hebat, tapi ternyata di balik itu ada sedikit kecemburuan di antara teman-teman. Misalnya ada anak yang belum bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, di situ penghargaan akan muncul ketika guru akan memberikan, wah jempol bagus, seperti itu ya. Nah, dari situ anak-anak akan merasa bangga ketika apresiasinya diberikan penghargaan oleh guru. Namun itu juga belum bisa secara maksimal untuk mendisiplinkan anak. Karena apa? Di situ hanya sebatas jangka pendek. Dia hanya akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang akan dia dapatkan. Nanti dia dapat bintang 5 misalnya. Aku ingin dapat ujian dari guru, aku ingin nomor 1. Itu sebuah gambaran motivasi yang dasar dari penghargaan. Ini selanjutnya kita ke keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat antara murid dan guru. Nilai-nilai kebajikannya adalah menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan yang telah dibuat yang secara tertulis dan tanpa makna. Jadi di dalam tadi lingkungan positif dengan sebuah lembaga tadi ada
lingkaran yang paling kecil adalah lingkaran keyakinan kelas. Maka untuk mendisiplinkan anak, kita membuat keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini disepakati antara guru dan juga murid. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kita membuat kesepakatan dengan murid. Jadi anak itu bebas untuk berpendapat. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya aplikasikan, implementasikan ke kelompok P1, di mana anak-anak sudah bisa diajak berkomunikasi ketika kita membuat kesepakatan kelas. Misal, teman-teman, hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini nanti kita akan jalani bersama-sama. Seperti itu, teman-teman silakan untuk mengutarakan pendapat tentang kesepakatan kelas kita. Nah, teman-teman kan belum tahu apa sih kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dia hanya tahu aturan main. Jadi anak-anak saya beri kata pemantik untuk aturan main. Teman-teman silakan untuk usul bagaimana aturan main kita yang akan kita laksanakan di kelas. Nah, teman-teman usul, ada yang tidak boleh nakal, Bu, tidak boleh itu, kita tulis semuanya. Jadi sebagai rasa kita menghargai apa yang dikatakan anak, kita tulis semuanya di dalam papan tulis. Kemarin saya tulis semuanya apa yang dikatakan murid tanpa saya kecualikan satu persatu. Namun setelah kita olah kata, kita akan menyamakan dari beberapa pendapat dari anak itu jadikan satu dan kita simpulkan dalam namanya keyakinan kelas. Seperti yang tertulis di situ, bahwa di keyakinan kelas B1 itu mempunyai 5 keyakinan kelas. Yang pertama, mari sayang teman. Jadi kan ada anak yang bilang gak boleh nakal, gak boleh bebas teman, gak boleh itu. Nah, saya kasih bentuk kata mari sayang teman. Jadi ketika nanti kita kata kode, ya sayang teman, dia tahu bahwa kita tidak boleh untuk memukul teman, tidak boleh untuk bergerak teman, tidak boleh untuk menginjak teman. Terus kita lanjutkan ketika bersama sama guru, menghormati guru, tidak boleh teriak-teriak sama di kelas, tidak boleh bentak-bentak sama guru atau temannya. Nah, di situ kita kasih kata menghormati guru. Jadi ketika anak-anak sudah tahu apa keyakinan kelas kita yang kedua, yaitu menghormati guru. Nah, dari situ dia akan memiliki rasa sopan santun yang akan muncul di dalam diri dia. Dia tidak akan berteriak-teriak, guru, buka. Biasanya jawab. Dimana anak-anak akan kita ajari tanggung jawab. Ketika permainan ada 4 kegiatan main, maka anak akan mengikuti 4 kegiatan main. Nah, dari satu permainan ke tempat permainan satu, ke tempat permainan lain. Nah, begitu pun juga ketika selesai permainan, dia akan mengembalikan tempat main yang digunakannya ke dalam tempat yang sudah disediakan setiap kala. Seperti itu. Terus kita yang terakhir, mari lakukan yang terbaik. Yang terbaik ini maksudnya hasil karya, tangan, kaki, mulut, solid. Karena kebanyakan murid saya itu anaknya jahil, terus kadang mulutnya agak kurang sopan, jadi memang saya kasih kata seperti itu. Tangan, kaki, mulut, solid. Jadi kalau ketika anak itu tidak solid, maka kita akan mengingatkan, halo teman, mulut solid. Jika dia berbicara kurang sopan, maka kita akan berkata mulut solid. Jika tangan dia tidak usil, maka kita katakan tangan solid. Maka teman-teman akan tahu, oh ternyata saya tidak boleh untuk mukul tangannya. Nah, itu sekilas keyakinan kelas yang untuk membuat dengan kata-kata tersebut di dalam kelas. Pembuatan yang apa tidak sama, tidak apa. Keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dan juga murid. Itu bebas, mau gambarnya bebas, mau dibuat ada yang 5, 6, 7, 8 boleh bebas. Tetapi ini tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak secara motivasi di dalam diri anak. Jadi ketika anak kita sudah sebutkan keyakinan kelas 5 keyakinan kelas kita, maka anak akan merasa bahwa dia tanggung jawab dengan apa yang dia ucapkan. Ketika dia sudah mengucapkan 5 keyakinan kelas ini, saya teman, maka dia juga akan tanggung jawab bagaimana cara saya untuk saya teman. Bagaimana ketika ada temannya yang tidak saya teman, dia akan memberikan hasil ketertarian. Itu enggak saya sama teman, kan?
dia akan saling mengingatkan kepada temannya. Next. Ini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi setiap manusia itu punya 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, dan kebebasan dan kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi tetap dalam kegiatan pembelajaran. Dimana sebagai guru kita harus tahu kebutuhan apa sih anak yang masih kurang di dalam diri anak. Jika anak melakukan sesuatu dia akan mempunyai satu tujuan. Maka di satu sisi itu kita harus bisa tahu apa sih yang sebenarnya dia inginkan, apa sih yang dia ingin, kebutuhan apa yang masih kurang. Tapi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini kita tidak bisa lepas dari diri saja, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, di mana kita akan sama-sama berkolaborasi dengan orang tua. Misal anak itu suka main sendiri bebas di kelas 4, dia mau mengikuti aturan, misalkan seperti itu. Berarti dia belum memiliki kebutuhan yaitu kebebasan. Mungkin dalam rumahnya dia akan dari keluarga yang otoriter, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Jadi di kelas dia akan mengeluarkan emosinya di dalam kelas. Gitu. Nah, dari situ nanti ini ada kuesioner yang nantinya bisa isi, dimana nanti akan tahu kebutuhan kita sebagai seorang guru itu masih kurang kebutuhan apa dari 5 kebutuhan ini. Maka kebutuhan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Nanti nomor 1 sampai 10 ini adalah kebutuhan kita hidup. Kasih sayang. Untuk nomor 1 sampai 10 ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Untuk nomor 3 yaitu nomor 11 sampai 20 itu rasa penguasaan. Nomor 30 sampai 40 ini adalah kesenangan. Jadi nanti panjenengan bisa mengisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan sekarang ini. Jadi bisa isi ya. Bisa diisi angkanya. Dan mungkin yang pertama saya senang 5. Mungkin panjenengan semangat. Ya, itu adalah saya. Jadi kan di sini 5. Nanti per 1 sampai 10 nanti panjenengan bisa hitung jumlahnya. Berapa sih jumlah dari 1 sampai 10? 11 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40. Itu adalah poin nomor 2 sampai nomor 5. Jadi nanti ada beberapa angka yang panjenengan nanti akan temui di situ. Nomornya jumlahnya membuat masalah dan 5 sebagai Indonesia. Di mana posisi kontrol ini adalah yang paling diusahakan dan paling baik itu adalah posisi manajerial. Dimana posisi manajerial ini posisi yang memberikan kesempatan kepada anak kita dalam memberikan tanggapan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika ada anak-anak punya masalah, di sini 5 posisi kontrol ini akan kita pakai. Secara tidak sadar kita akan menggunakan 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama yaitu sebagai pengukur. Biasanya kalau sudah anak besar kan biasanya untuk poin yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk dalam penyelesaian masalah. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka akan kembali pada kelompok mereka dengan cara
bagaimana langkah-langkah segitiga restriksi ini? Mungkin ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dengan kita untuk tujuannya untuk mengubah identitas orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih sukses. Untuk poin yang kedua adalah validasi tindakan salah. Di sini setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Maka setiap guru akan menanyakan kenapa permasalahan yang dilakukan anak dalam kesalahan tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana anak akan ditanyakan dan dihubungkan dengan keyakinan yang telah kita sepakati, yaitu keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak akan mengerti bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah. Dengan menunjukkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, anak-anak dapat mengenal dan memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini adalah salah satu kasus yang terjadi di kelas saya, dan bagaimana cara penyelesaiannya dengan segitiga restriksi yang tadi sudah saya terangkan. Ini adalah kasus di mana anak sedang bermain dan menabrak salah satu anak. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat bersama-sama, ya. Bisa dibuka? Demikian dari pemaparan dari saya tentang sosialisasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga kita bisa meyakini apa yang telah kita sepakati bersama teman-teman, bersama anak-anak untuk menjadikan lembaga kita memiliki budaya positif untuk dalam rangka menertibkan, mendisiplinkan anak didik kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang terhormat, demikian tadi sosialisasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Sriyati Ningsih CGP Angkatan 7. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan
Kami persilahkan. Tanya dulu datang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita membahas tentang apa tadi? Keyakinan kelas ya. Saya fokus ke keyakinan kelas. Ketika di dalam kelas kita sudah sama anak-anak sudah sepakat membuat keyakinan kelas bersama-sama, dari masing-masing anak itu sudah mengutarakan apa isi hatinya. Misalkan ada yang bersikap sopan, tanggung jawab, kan masing-masing anak-anak sudah membuat kesepakatan seperti itu. Tapi ketika kesepakatan itu sudah dibuat, pada lain hari anak-anak itu bisa, katakanlah kalau orang dewasa, melanggar apa yang dibuat, apa yang disepakati. Bagaimana itu sikap kita untuk mengatasi anak-anak yang terjadi anak-anak yang tidak konsekuensi dengan apa yang dikatakan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penanya pertama dari Ibu Nikmatus. Monggo Ibu Ria, tanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Nikmatus Zaidah. Pada poin yang keyakinan kelas ya Bunda. Jadi memang mohon operatornya bisa diklik ke atas ke keyakinan kelas. Untuk bisa kita lihat, tadi keyakinan kelas adalah kesepakatan dari anak dan juga guru yang merupakan kesepakatan yang dibuat ya bersama. Jadi kesepakatan ini adalah merupakan keyakinan yang harus dijalankan dan juga dilaksanakan baik itu guru maupun juga anak didik kita. Nah, bagaimana kalau kita menemukan anak yang melanggar keyakinan kelas kita? Mau diapakan ya kira-kira anaknya setiap hari selalu melanggar? Karena apa? Setiap anak di kelas itu memiliki sikap yang berbeda-beda, maka dia juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari situlah kita akan mengenal bagaimana cara kita memberikan stimulus dalam penyelesaian masalahnya. Bisa diklik untuk ke bagian segitiga restitusi. Jadi ketika kita menemukan anak yang suka melanggar aturan, kita akan menggunakan segitiga restitusi langkah-langkah yang kita gunakan. Kalau kemarin tadi sudah kita terangkan untuk 5 posisi kontrol, di mana guru di sini adalah mengontrol, di mana pembelajaran yang merdeka belajar itu bebas. Anak bebas memilih, anak bebas kreatif, tetapi di posisi guru ini adalah sebagai kontrol. Biar apa? Anak tidak salah jalan, tidak salah alur, maka kita sebagai posisi kontrol. Nah, yang paling relevan, paling baik digunakan dalam penyelesaian masalah anak ini adalah pada poin ke segitiga restitusi, di mana dalam menyelesaikan masalah anak kita melakukan pendekatan. Nah, di sini ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Kita tanya, mungkin anak itu menstabilkan identitas, kita melakukan pendekatan. Kalau mungkin kita reaksinya emosi, kak gimana gini, itu adalah kita sebagai penghukum. Namun karena ini yang relevan, itu adalah kita mengandung dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita melakukan pendekatan. Mengapa kamu melakukan itu? Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi apa yang kamu lakukan ini, apa tujuannya? Karena setiap anak itu akan memiliki tujuan ketika dia melakukan. Ketika dia lari-lari, apa tujuannya? Melakukan pendekatannya. Ketika dia suka usir teman, bahkan ketika saya pernah mendekati sama teman, dia itu suka ngeplak sama temannya. Saya tanya, kenapa tanganmu kok suka mukul kepala temannya? Kenapa? Main Bu. Oh, ternyata dia
main. Anggapan kita sebagai orang tua itu adalah kegiatan yang tidak sopan karena memukul kepala. Tapi bagi dia adalah bermain. Nah, disinilah sebagai guru kita harus meneruskan. Boleh, teman, kamu boleh bermain. Tetapi maaf, bermain dengan kepala teman itu tidak baik. Nah, kegiatan ketika kita memberikan arahan seperti itu, kita melakukan validasi tindakan salah. Jadi kita memvalidasi apa yang dilakukannya ini adalah salah. Nah, setelah kita memberikan arahan seperti itu, kita tanyakan untuk kegiatan ketiga, yaitu dari kegiatan ketiga menanyakan keyakinan keras. Bagaimana ketika kamu menjahili teman? Tangan dipukul tadi adalah kegiatan yang tidak baik. Apakah boleh di dalam keyakinan keras kita melakukan atau jahil sama teman? Maka anak yang akan berpikir dan dia akan menjawabnya. Maka dia akan menjawab, tidak Bu. Keyakinan keras apa yang kamu langgar? Tidak sayang teman, tidak menjaga tangannya. Tangannya solid nggak? Enggak. Seperti itu Bunda. Oke, rekan-rekan, itu tadi jawaban atas pertanyaan Ibu Nikmatus Zaidah. Bagaimana si penanya Bu Nikmatus Zaidah, sudah cukup atau perlu tambah lagi? Atau ada yang menambahi? Sudah cukup? Oh ya, kalau sudah cukup, untuk pertanyaan kedua, monggo. Oh ya, Ibu Catur Nadini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kali ini saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap tuntutan orang tua agar anak pandai calistung di sekolahan. Sementara ini kita kan memakai kurikulum merdeka. Jadi apakah tuntutan itu tadi masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam budaya positif sekarang ini? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Catur Nadini. Monggo Ibu Ria untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Dini tentang bagaimana tuntutan dari orang tua tentang perkembangan anak yang harus bisa calistung. Padahal pada tahun ini kita menggunakan kurikulum merdeka yang anak bebas merdeka belajar. Paling penting kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Pertama, hal yang dilakukan adalah sosialisasi bagaimana kurikulum merdeka ini dilaksanakan pada anak usia dini di tingkat kelompok A, di kelompok B. Penerapannya di kelas itu bagaimana? Nah, setelah kita melakukan sosialisasi dengan orang tua, itu orang tua akan memahami beberapa kegiatan pembelajaran. Kita tidak meninggalkan sebenarnya calistung, tetapi apa yang dilakukan kita itu tidak secara tertulis seperti zaman dulu. Karena apa? Kita dalam kurikulum merdeka ini kita juga harus memperhatikan dua hal, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Di mana kodrat alam ini adalah kekuatan atau bakat yang ada di dalam diri anak. Terus untuk yang kodrat zaman, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Di mana zaman sekarang itu adalah zaman teknologi berbasis IT dan juga global, dan di abad 21 ini nanti kita harus menyiapkan anak yang siap
dalam persaingan. Nah, bagaimana kita menghadapi tuntutan orang tua yang camistung tadi? Kita sudah sosialisasi tadi pembelajaran yang Merdeka Belajar, bahwa di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini anak tetap diajari dengan berbasis bahasa camistung, tetapi tidak secara real di tulisan. Seperti hanya dengan kita memakai luspat, kita juga mengenalkan dengan huruf, dengan beberapa simbol, tanda tambah, tanda kurang. Itu kita juga menggunakan luspat dan benda konkret di situ. Maka yang paling penting anak juga diajarkan untuk mengenal literasi dasar. Dengan itu adalah dasar-dasar untuk anak bisa mengenal membaca. Maka seperti tadi ketika kita di luspat, anak-anak diperkenalkan huruf, angka. Di situ nanti anak bisa, tetapi dia menggunakan bahan-bahan luspat, tidak menulis secara seperti zaman dulu yang kita eja, kita dikte, itu bukan seperti itu. Maksudnya kenapa? Di sini adalah bebas. Jadi kalau anak membuat anak lebih kritis, bernalar kritis di sini. Tadi sudah dipautkan bahwa profil pelajar Pancasila ada dimensi bernalar kritis dan juga dimensi yang lainnya. Dimana di situ anak akan berpikir ketika saya akan mengenal huruf A, teman-teman silakan memilih menulis huruf A dengan bahan yang ada di depan. Misalnya di sana ada bahan luspatnya, ada pasir, dengan ada kerikil, dengan ada juga dengan cat. Teman-teman bisa bebas memilih dengan bahan apa. Dengan maksud bebas di sini adalah tidak membatasi diri kreativitas anak. Kalau zaman dulu adalah student center, maksudnya di sini adalah guru adalah teacher center, ada guru adalah yang paling utama. Seperti ini loh nak, nulisnya A, seperti itu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka, bebas anak memakai kreasi. Dia ingin mau cat, monggo. Dia mau main nulis pasir, monggo. Dia mau pakai kerikil, monggo. Mau pakai batu-batu, monggo. Tetapi itu kita masih memasukkan beberapa hal seperti baca tadi literasi dasarnya ya. Terus hitung, kita mengenalkan angka, di situ tetap kita pakai. Maka orang tua akan tahu, oh ternyata tidak ada perbedaan, cuman kita membebaskan kreativitas anak dengan beberapa bahan, tidak hanya satu bahan saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ria. Untuk pertanyaan, bagaimana? Sudah puas atau ada tanggapan lain? Oh sudah ya? Oke. Materi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman minta satu refleksi, nanti teman-teman diisi di kertas nanti yang saya bagikan, bisa ditulis apa refleksi terhadap kegiatan sosialisasi budaya positif yang saya sampaikan dalam rangka untuk perbaikan diri saya dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Itu saja, terima kasih teman-teman ya, nanti bisa dikumpulkan ke saya pada akhir sesi nanti. Terima kasih. Ibu-ibu yang kami hormati, paparan sudah, tanya jawab sudah, akhirnya untuk sosialisasi budaya positif pada siang hari ini sudah cukup, dan acara pada siang hari ini saya tutup. Sebelumnya saya pribadi minta maaf apabila ada tutur kata saya atau tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati ibu sekalian. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila.
Nama saya Siti Sutria dari TK Islam 02 Kauman Pati. Alhamdulillah saya telah mengikuti sosialisasi budaya positif dan saya akan mengimplementasikan di kelas yang saya ajar. Semoga anak-anak bisa lebih disiplin lagi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Rahma. Saya adalah salah satu pendidik dari TK Islam 02 Pati. Kebetulan saya mendapati kelas kelompok A. Di sini saya telah mengikuti tentang sosialisasi disiplin positif. Dengan sosialisasi ini saya bisa belajar banyak hal dan ingin menerapkan tentang disiplin positif pada kelompok A. Terima kasih untuk ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati wali kelompok satu dengan hati pada ini mengucapkan waktu untuk kami dengan kegiatan sosialisasi pada kompetitif kelompok satu tahun ajaran 2022-2023. Pertama, melihat kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hikmat taufik rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan mengajarkan dan insya Allah berhasil. Salawat dan salam kita hadirkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qawli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu wali murid kelompok B1 yang saya hormati, pada kesempatan kali ini dengan saya sebagai wali kelas kelompok B1 mensosialisasikan budaya positif di lingkungan kelompok B1, yakni di dalam kelas kami anak-anak sudah kami melakukan kemarin yang kami sosialisasikan, yaitu tentang budaya positif berupa keyakinan kelas. Ini adalah gambaran dari keyakinan kelas di kelompok B1 yang mana nanti akan disepakati oleh anak-anak dan akan ditaati oleh anak-anak bagaimana keyakinan itu. Tujuannya bahwa keyakinan kelas ini adalah merupakan kedisiplinan untuk anak-anak sebagai dasar budaya positif, sebagai dia untuk kesadaran dalam dirinya, kesadaran dari internal bukan dari eksternal. Karena dengan keyakinan inilah yang merupakan kesepakatan antara anak dan guru. Dimana kemarin sebelum saya buat seperti ini, saya memberikan kesempatan buat anak-anak untuk mengutarakan apa aturan, apa keyakinan kelas yang akan dilakukan. Jadi anak-anak bebas untuk bersuara. Ya, ada yang tidak boleh nakal, tidak boleh jahil sama teman, tidak boleh mukul, tidak boleh mainan. Kita memberikan gambaran seperti itu pada anak, karena itu adalah ungkapan dia, dan nanti begitu ungkapan dia yang dilakukan, diucapkan dan akan dipatuhi oleh dia sebagai orang. Nah, ungkapan yang kelas ini yang pertama yaitu mari sayang teman. Nilai mari sayang teman ini menjelaskan bahwa dia nanti akan sayang sama teman. Tidak jahil, tidak usil,
tidak jalan bersama teman. Ketika dia melanggar dia akan dengan apa keyakinan jelas kita, dan dia tadi bikin dia tidak sengaja untuk menabrak. Saya pernah dulu itu kejadian saya pernah, anak-anak akan mengingatkan ya itu jelas apa yang kita lakukan kesalahannya. Oh saya pernah. Itu ya Bu. Untuk yang kedua yaitu menghormati guru. Jadi anak-anak selalu menghormati guru. Ada yang bicara kasar, biasanya guru hasilnya gini saja. Tapi dengan ini keyakinan kelas kita bahwa menghormati guru akan berkata minta tolong dengan kata-kata yang kita permisi, terima kasih, ya, mohon, ya anak-anak akan mengerti. Untuk yang ketiga yaitu jaga kebersihan ruang-ruang. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana menjaga kelas agar bersih. Teman-teman pasti selalu membuang sampah ke tempatnya. Tanpa kita terjadi dengan keyakinan kelas ini, anak akan tahu bagaimana cara dia menjaga kebersihan kelas. Begitupun ketika dia habis selesai mandi, dia akan beres-beres bersih. Karena ketika apapun, dia akan tahu itu saya sudah bersih-bersih. Untuk yang keempat, yaitu bertanggung jawab. Di mana setiap dari anak-anak mengikuti 4 kegiatan lain. Jadi anak akan bertanggung jawab di 4 kegiatan lain. Ada kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Sebelum anak main tidak ada aturannya. Ketika sudah selesai dia harus membereskan. Dan keempat-empatnya anak berputar sesuai dengan lokasi yang kosong. Jadi anak tidak boleh semuanya, tetapi dia mencari tempat yang kosong. Dan dia bertanggung jawab ketika sudah selesai mengambil makanan, mengambil bahan, menggunakan baju, dia akan mengembalikan. Ketika ada anak yang tidak mengembalikan, salah satu temannya akan mengingatkan, Bu, masih tidak bertanggung jawab. Ayo keyakinan kamu apa? Ya selalu juga. Nah, itulah yang kita harapkan di pemimpin dalam dunia. Kemudian yang paling terakhir yaitu mari lakukan yang terbaik, yaitu tangan, kaki, mulut, soleh. Di mana tangan kaki ini dilakukan yang terbaik untuk melakukan karya yang terbaik buat dunia. Aku bisa melakukan yang terbaik. Motivasi yang diberikan kepada anak-anak bisa melakukan yang terbaik. Aku bisa memotivasi supaya diri bahwa aku tidak bisa menjadinya itu saja yang bisa, itu saja yang bisa, tapi semuanya bisa. Dan yang paling penting ini adalah story. Dimana terkadang dia bicara ya tentang sopan, mengejek teman. Nah, di sini kita akan menggunakan dengan keyakinan kelas kita. Seperti itu keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kelompok rendah. Ayat 3 ini mungkin kita berikan ke kelompok ini dalam bentuk saya berikan kepada semua anak. Tidak hanya kelompok saya, tapi kita pakai seluruh kelompok. Dengan untuk menyelesaikan program ini dengan positif dengan sekolah orang tua. Nanti juga di dalam proses mengingatkan, dengan apa, keyakinan kita seperti apa. Oh, ada jawab, dan orang lainnya, dari apa, bagaimana kita mengingatkan. Karena kecilnya ketika saya mengingatkan, biasanya sekarang kita bisa melanggar standar dan melanggar sifat sama teman. Sayang teman, jangan dianggap saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri.
Bersatu dalam perbedaan.